Pertama, langsung aja saya akan menuju ke vaksinasi. Tolong dilihat betul angka-angkanya, karena yang saya lihat data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Yang kedua, yang berkaitan dengan oksigen. Bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Dari sini, dari dalam negeri sebetulnya, kalau kita gerakkan semuanya cukup. Saya kira juga tolong dilihat ini yang berkaitan dengan industri-industri BUMN, ini saya kira bisa membantu karena dari situ bisa juga keluar oksigen. Krakatau Steel misalnya, pabrik-pabrik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia. Penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar. Kemudian yang kelima yang berkaitan dengan bansos. Saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, baik itu BLT Desa, baik itu bantuan sosial tunai, BST, jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul ini percepat. Saya minta Kabulok dan utamanya Mensos. Yang paling penting kita ini nggak nyuri, nggak ngambil. Prosedurnya tolong dampingi BPKP, termasuk dalam hal ini pemberian obatan gratis, obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat. Ini sangat diapresiasi, tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang. Yang keenam yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan. Karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy.
Yang ketujuh, yang berkaitan dengan Idul Adha, saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik. Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini, Pak Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.